lagi di Sekolah Minggu Online di Kajian Kumpulan bersama Mbak Iin, ditemani oleh Mas Dion. Lambaikan tangan Mas Dion. Mbak Tere. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan sama-sama belajar mengenai karya bagi Allah. Nah, untuk membuka sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Mbak In mau bertanya terlebih dahulu. Adik-adik sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah siap ya untuk sekolah minggu? Oke, kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita sudah diingatkan dari lagu ini kalau kita mau bertumbuh, kita harus baca kitab suci, kita harus berdoa sama Tuhan. Nah, kita saat ini kita mau menghadap Tuhan, kita mau menyapa Tuhan terlebih dahulu dalam doa. Yuk, sikap berdoanya. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur karena Engkau boleh memberkati kami dengan kesehatan. Dan kami juga bersyukur karena kami boleh bersama-sama berkumpul dari tempat kami masing-masing, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Nanti kiranya Kau berkati kami juga jika sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Nah, masih ingat dengan tema yang udah Mbak Iin kasih tahu tadi? Apa? Benar, mari berkarya bagi Allah. Nah, kepada Bu Ninu yang akan membawakan firman, saya persilakan. Terima kasih Mbak Iin. Halo, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Nah, Bu Ninu doakan adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Semoga masih pada setia dan semangat ya mengikuti sekolah minggu online. Oke? Nah, sekarang tema firman Tuhan hari ini seperti yang sudah dikatakan Mbak Iin tadi. Apa adik-adik? Mari berkarya bagi Allah. Bacaan hari ini diambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Nah, adik-adik, Bu Ninu mau cerita sedikit. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Dita. Ada enggak ya sini yang
namanya Dita? Ya, Dita seorang siswi SD kelas 4. Ada yang kelas 4 di sini? Oh ya, ada. Nah, mengingat masa pandemi ini sekarang ini, tugas-tugas sekolah Dita mengharuskan Dita menggunakan HP. Padahal Dita itu tidak punya HP, adik-adik. Nah, terus gimana ya mengerjakan tugasnya? Nah, untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, Dita meminjam HP kakaknya. Dita ingin sekali adik-adik mempunyai HP baru untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu Dita mencari akal. Gimana ya kalau seandainya saya punya HP baru, terus usaha apa yang harus aku lakukan supaya aku punya HP baru? Nah, adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Dita? Iya, benar adik-adik. Dita harus menabung. Nah, sekolah dari rumah, Mama Dita kan selalu ngasih uang kepada Dita setiap hari 5.000. Di sini adik-adik, meskipun tidak sekolah, ada enggak ya yang dikasih uang saku sama mama papahnya? Ada ya, pasti ya 1-2 anak. Nah, kadang kalau mama papa ada rezeki lebih, Dita juga diberi lebih sama papa mamahnya. Dengan tekun, Dita menabung adik-adik. Nah, sedikit demi sedikit, Dita menabung dengan tekun sekali. Setelah 1 tahun berlalu, Dita membuka tabungannya. Dan Dita sangat senang sekali karena jumlah tabungannya lumayan banyak adik-adik, bisa untuk beli HP. Dan cita-cita Dita ingin membeli HP tercapai. Nah, adik-adik masih ingat juga kan cerita tentang semut dan belalang? Iya, hampir sama ya adik-adik ya dengan cerita tadi. Masih ingat nggak adik-adik cerita semut dan belalang? Semut dengan tekun mengumpulkan bahan makanan di musim panas. Sedangkan belalang, apa adik-adik? Enak-enakan main musik ya. Nggak mau kerja keras, nggak mau ngumpulin makanan. Nah, ketika musim hujan tiba, si semut sudah tidak merasa kelaparan. Karena apa? Karena sudah mengumpulkan bahan makanan. Sedangkan si belalang merasa kelaparan adik-adik. Karena apa? Dia tidak mau tekun mencari bahan makanan. Nah, adik-adik yang sudah membaca bacaan kita hari ini pasti tahu ya bahwa Rasul Paulus menyampaikan berita kepada orang-orang di Efesus bahwa orang-orang di Efesus adalah orang-orang yang dipilih Allah dan disayang oleh Allah. Orang-orang yang dipilih Allah disebut anak-anak Allah. Allah sayang kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus juga sangat sayang sekali kepada adik-adik, kepada kita semua. Karena kita adalah anak kesayangannya. Nah, kata Rasul Paulus, kalau mau menjadi anak kesayangan, pasti kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kalau adik-adik menjadi anak kesayangan orang tua, ya adik-adik juga harus mau menyenangkan hati orang tua kita. Kalau orang tua menginginkan kita untuk belajar dengan tekun dan rajin, ya kita harus patuh dan bersedia. Anak yang tekun pasti akan meraih apa yang menjadi cita-citanya. Seperti Dita tadi ya, adik-adik ya.
Dan tekun itu tidak hanya tekun belajar loh adik-adik. Adik-adik juga bisa bertekun dalam doa, tekun ikut sekolah minggu. Nah, bahkan ada beberapa tokoh Alkitab yang bertekun dalam penderitaan loh adik-adik. Ada yang tahu siapa saja? Ayo, contohnya ada Ayub, ada Yusuf, ada siapa lagi ya? Oh iya, Pak Musa, dan lain-lain. Nah, adik-adik, ketekunan itu juga butuh proses yang panjang. Adik-adik nggak bisa begitu saja ya langsung jadi pandai tanpa tekun belajar. Nah, adik-adik, kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah melalui ketekunan yang adik-adik lakukan, adik-adik sudah melakukan karya Allah dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan pada hari ini cukup sekian, dan Bu Nino ingatkan bahwa adik-adik setelah nanti sekolah minggu selesai, ada aktivitas ya. Nah, adik-adik aktivitasnya, adik-adik diminta untuk membedakan karya yang benar yang harus dilakukan adik-adik. Misalnya, setelah bangun tidur, apa yang dilakukan adik-adik? Berdoa atau langsung makan? Nah, adik-adik bisa memberikan tanda centang pada karya yang adik-adik lakukan. Jadi aktivitasnya yang ini ya, kelihatan enggak ya? Semoga kelihatan. Nah, oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas, selamat menjadi anak Tuhan yang tekun, dan selamat hari Minggu. Semangat sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, terima kasih Bu Nino untuk firman-Nya yang begitu bagus, itu indah, memberkati kita semua. Nah, adik-adik, dari firman kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat begitu sayang sama kita. Terus Tuhan juga mengingatkan kita bahwa setiap karya yang kita lakukan itu semua hanya untuk Tuhan. Untuk itu kita harus membuat sesuatu karya yang kita persembahkan untuk Tuhan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap kasih sayang Tuhan kepada kita, dengan diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Yuk sikapnya berdoa
Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mengaturkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, walaupun sedikit, tapi kami yakin persembahan ini boleh memberkati kami untuk kegiatan sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan persembahan kami ini, dan kiranya persembahan ini hanya untuk sebagai kemuliaan-Mu saja Bapa. Tuhan, kiranya juga berkati untuk orang-orang yang boleh mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan sehingga boleh menggunakan uang persembahan ini dengan baik, hanya seluruh dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Bapak, jika sebentar kami juga akan menutup sekolah minggu kami pada siang hari ini, kiranya Engkau berkati kami juga sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Bapak, jika dalam kami bersekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir, banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, Mbak In masih mau mengingatkan adik-adik terus untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan 5M. Apa ayo adik-adik? Tahu? Benar, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan setiap mau melakukan aktivitas ataupun sesudahnya melakukan aktivitas selalu cuci tangan, terus menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Oke? Nah, untuk menutup sekolah minggu kita hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sampai jumpa, dadah.